Untukmu yang malam ini berbaring dengan hati yang berat, untuk jiwa yang sudah lelah berdoa, tapi merasa suaramu tidak sampai ke langit. Untuk kamu yang bertanya dalam keheningan, "Ya Allah, kenapa aku merasa jauh darimu?" Tahukah kamu, perasaan itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Justru itu adalah tanda bahwa hatimu masih mencarinya. Dan hati yang mencari tidak pernah benar-benar tersesat. Video ini bukan untuk mereka yang sudah merasa sempurna dalam imannya. Ini untuk kita, manusia biasa dengan luka, dengan keraguan, dengan malam-malam yang terasa panjang. Duduklah sejenak, ambil nafas, kita akan pulang bersama. Aku tahu bagaimana rasanya bangun untuk sholat subuh, tapi hatimu tidak ikut sujud. Aku tahu bagaimana rasanya membaca Al-Quran, tapi matamu hanya melihat huruf, tidak ada yang meresap ke dalam dada. Aku tahu bagaimana rasanya mengangkat tangan untuk berdoa, tapi yang keluar hanya air mata tanpa kata-kata, karena kamu bahkan tidak tahu lagi apa yang harus kamu minta. Kamu merasa seperti sedang berenang di lautan, tapi tanganmu tidak bisa menyentuh dasar. Kamu mencari pegangan, tapi yang kamu rasakan hanya kekosongan. Dan yang paling menakutkan adalah bisikan lembut di tengah malam. Mungkin dia sudah tidak peduli denganmu. Mungkin kamu sudah terlalu jauh. Mungkin kamu tidak pantas lagi untuk kembali. Dengar aku baik-baik. Perasaan itu adalah ujian, bukan vonis. Jarak yang kamu rasakan bukan karena Allah menjauh. Jarak itu terjadi karena kita, manusia, yang tertutup oleh lapisan demi lapisan dosa, kesibukan, dan kelalaian. Seperti debu yang menutupi cermin. Cermin itu tidak hilang, hanya perlu dibersihkan. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, dan ayat ini seperti pelukan hangat di malam yang dingin. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lebih dekat dari urat leher. Coba renungkan, urat leher itu ada di dalam tubuhmu. Tidak ada yang bisa lebih dekat darinya, kecuali Allah. Ketika kamu merasa sendirian di kamar yang gelap, Dia ada. Ketika kamu menangis tanpa suara, Dia mendengar. Ketika kamu merasa tidak ada yang memahami, Dia sudah tahu, bahkan sebelum kamu berbicara. Lalu mengapa kita merasa jauh? Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah kiasan yang indah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Jika kamu berprasangka bahwa Allah itu jauh, sulit dijangkau, tidak peduli, maka itulah yang akan kamu rasakan. Bukan karena Allah berubah, tapi karena cara kamu memandangnya yang membentuk pengalamanmu. Sebaliknya, jika kamu percaya, meskipun dengan iman sebiji sawi, bahwa Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang dan selalu menunggu kepulanganmu, maka pintu itu akan terbuka. Pemahaman pertama, jarak itu ada dalam persepsi, bukan realitas. Bayangkan matahari. Kadang langit mendung, gelap, dan kamu tidak melihat cahayanya. Tapi apakah matahari hilang? Tidak. Matahari tetap ada di tempatnya, terus bersinar. Yang berubah adalah awan, penghalang sementara. Dosa-dosa kita, kelalaian kita, kesibukan dunia, itulah awan-awan itu. Allah tidak pernah bergerak. Dia tetap di sana, menunggu kita untuk menyingkirkan awan itu dengan taubat, dengan kesadaran, dengan kembali. Pemahaman kedua, perasaan jauh adalah undangan untuk lebih dekat. Ini adalah rahasia spiritual yang sering kita lewatkan. Allah tidak membiarkan kita merasa jauh tanpa alasan. Kadang Dia membuat kita merasakan kekosongan agar kita rindu. Seperti anak kecil yang berlari ke pelukan ibunya justru ketika merasa takut. Allah ingin kita merindukannya agar kepulangan kita lebih tulus. Imam Al-Ghazali berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya dengan kerinduan. Jadi jika malam ini hatimu merasa hampa, tanyakan, mungkinkah ini adalah cara Allah memanggilku untuk pulang? Pemahaman ketiga, doa yang tidak dikabulkan sebenarnya sudah dijawab. Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya dengan segera, atau disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dijauhkan darinya suatu keburukan yang setimpal. Hadis riwayat Ahmad. Jadi doamu tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang di angkasa. Allah mendengar dan Dia menjawab dengan cara yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Mungkin yang kamu minta adalah X, tapi Allah tahu kamu butuh Y. Mungkin kamu meminta kecepatan, tapi Allah sedang mengajarimu kesabaran. Mungkin kamu meminta jawaban, tapi Allah sedang membentuk karaktermu melalui penantian. Percayalah, tidak ada doa yang diabaikan, hanya ada waktu yang belum tepat. Sekarang mari kita berbicara tentang apa yang bisa kamu lakukan malam ini. Bukan tugas berat, bukan ibadah yang sempurna, hanya langkah-langkah kecil untuk membersihkan debu dari cermin hatimu. Langkah pertama, mulailah dengan istighfar. Katakan dengan sepenuh hati, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tidak perlu personal, tidak perlu dengan tangisan dramatis. Cukup tulus. Istighfar adalah sabun yang membersihkan karat hati. Langkah kedua, bicaralah dengan Allah seperti dengan sahabat. Setelah sholat, jangan langsung berlalu. Duduklah, angkat tanganmu, dan bicaralah dengan bahasa yang paling jujur. Ya Allah, aku lelah. Aku tidak tahu lagi harus kemana. Aku merasa jauh darimu dan itu menakutkan. Tapi aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Jadi tolonglah aku untuk merasakan kedekatan itu lagi. Bukalah hati ini yang terkunci. Lembutkanlah yang keras, terangilah yang gelap. Kata-katamu tidak perlu indah. Yang Allah lihat adalah ketulusan hatimu. Langkah ketiga, temukan satu ayat sebagai temanmu. Pilih satu ayat Al-Quran yang menyentuh hatimu. Bacalah berulang-ulang, renungkan artinya. Biarkan ayat itu menjadi mantra batiniahmu sepanjang hari. Misalnya, surah Al-Insyirah ayat 5-6. Maka sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali, seperti janji yang ditegaskan. Setelah gelap akan ada fajar, setelah badai akan ada pelangi. Sebelum kita akhiri, izinkan aku mendoakan kita semua. Ya Allah, untuk setiap jiwa yang menonton ini dengan hati yang berat, untuk mereka yang merasa jauh, yang merasa ditinggalkan, yang merasa tidak pantas, ya Rob, dekatkanlah mereka kepadamu. Lembutkanlah hati yang keras, tenangkan pikiran yang kalut, sembuhkan luka yang tidak terlihat. Ya Allah, jika malam ini ada yang menangis sendirian, jadikanlah air mata itu sebagai pembersih dosa. Jika ada yang merasa tidak didengar, bisikkanlah ke dalam hati mereka bahwa Engkau selalu mendengar. Bimbinglah kami kembali ke jalan-Mu dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, karena kami manusia ya Rob, kami lemah, kami sering lupa, tapi kami mencintai-Mu meskipun cara kami menunjukkannya sering salah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika video ini terasa seperti pelukan yang kamu butuhkan, bagikan kepada seseorang yang mungkin juga memerlukannya. Dan jika kamu ingin terus berjalan di jalan spiritual ini bersama kami, tekan tombol subscribe. Bukan hanya untuk angka, tapi karena kita adalah keluarga. Keluarga yang saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam ini kamu tidur dengan hati yang lebih ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.